Tiap KPK gerak malah dinilai buat jegal Anies Baswedan, Firly jadi curiga. Memang dia terlibat? Lah iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau ada beritahu kita. Hanya itu kepentingannya ya. Firly menegaskan, KPK tidak membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Semua yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diperlakukan sama. Kata Firly, kerja-kerja KPK itu diuji di pengadilan. Jadi bukan hasil ramalan, bukan beropini, dan bukan hasil halusinasi. Firly memastikan proses yang terjadi di KPK adalah proses hukum. Tidak seorang pun akan menjadi tersangka, kecuali karena perbuatannya sendiri. Selama ini ada pihak yang menuding bahwa selama Novel Baswedan masih ada di KPK, maka Gubernur Anies tidak akan pernah dipanggil KPK. Tidak lama kemudian, Gubernur DKI diperiksa KPK. Siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Cara pandang ini memutlakkan kesucian Anies sebagai pejabat publik. Implikasinya, Anies tidak bisa disentuh oleh hukum. KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Beruntunglah, Novel Baswedan sudah tidak ada di sana. Jadi KPK lebih leluasa untuk menyelidiki apakah ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E. Benar aja. Belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Warta Ekonomi Jakarta, Ketua KPK Firly Bahuri geram bukan main dengan isu bahwa pihaknya melakukan gerakan untuk menjegal langkah Anies Baswedan. Dirinya keheranan betul bagaimana mantan Menteri Pendidikan itu bisa dikaitkan dengan penggeledahan dari kantor Khofifah Indah Parawansa. Menurutnya, bisa-bisanya setiap langkah yang dilakukan lembaga anti rasuah ini dikaitkan dengan jegal Anies. KPK penyelidikan perkara korupsi Formula E dibilang Firly menjegal Anies. Sekarang KPK geledah kantor Gubernur Jatim juga dibilang ada hubungan dengan Anies. Jadi apa-apa yang dilakukan KPK untuk menjegal Anies, kata Firly, Senin 26 Desember 2022. Firly juga mengatakan apa yang dituduhkan Rocky Gerung terkait isu tak masuk akal. Pernyataan Rocky, kata Firly, seolah-olah Anies Baswedan terlibat dengan seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK. Memangnya Anies ada keterlibatan dengan semua perkara korupsi yang ditangani KPK? Jangan-jangan perkara korupsi Gubernur Papua Lukas NMB nanti dikatakan untuk menghambat Anies, ungkapnya. Firly menegaskan aksi penggeledahan tim KPK beberapa waktu lalu dalam rangka pengembangan penanganan perkara korupsi dana hibah, yaitu dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Simanjuntak. Tim KPK tidak hanya menggeledah kantor Khofifah, melainkan juga beberapa tempat, seperti kantor Sekda dan sejumlah dinas, termasuk ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Dirinya mengajak masyarakat untuk menggunakan pikiran saat menilai kinerja dari KPK. Masa iya? KPK menangani perkara korupsi dana hibah di Jatim dengan tersangka Wakil DPRD Sahat Simanjuntak dikatakan ada kaitan dengan Anies Baswedan? Mari menggunakan pikiran yang cerdas dan objektif, tegasnya. Hebat sekali Anies sampai-sampai pendukungnya begitu rela mendatangi dan mendemo KPK. Padahal baru gelar perkara dan belum ada tersangka hingga kini, tapi mereka sudah kebakaran jenggot. Sekumpulan orang yang mengatasnamakan pergerakan elemen rakyat berwekat melakukan aksi demo di depan Gedung Merah Putih KPK hari ini, bertepatan dengan Nasdem yang mengumumkan mengusung Anies sebagai calon presiden. Jadi para pendukung ini protes karena isu dugaan Firly Bahuri DKK memaksakan agar perkara Formula E naik ke tingkat penyidikan dengan menjadikan Anies sebagai tersangka. Hentikan siasat jahat KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri.
Dalam upayanya memaksakan untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E, kata Koordinator Aksi M. Nadiem. Jadi kalian masih percaya kalau semua yang terjadi ini bukan direncanakan? Anies dipanggil KPK terkait Formula E. Lalu begitu keluar langsung bikin panggung, siapkan mic, dan lakukan konferensi pers bagaikan pahlawan munafik kesiangan. Lalu dengan lihainya muncul narasi Anies akan dijegal sebagai capres. Dan baru kali ini saya melihat ada orang mendemo KPK atas apa yang belum terjadi. Ini kok jadi kayak Lukas NMB ya? Jadi tersangka, pendukung tak rela dan bikin rusuh. Dan baru-baru ini Anies juga menjadi anggota ormas yang kita tahu sangat dibenci sebagian warga karena kelakuannya. Untuk apa? Bagaimana kalau kita anggap ini adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap Anies? KPK mau periksa Anies. Ada dugaan Anies akan diproses meskipun jauh sebelum itu sudah banyak yang menilai Anies harus bertanggung jawab terhadap kejanggalan Formula E. Dan Nasdem mendadak mendeklarasikan Anies sebagai capres. Pendukungnya demo KPK. Anies gabung ke ormas, apakah semua itu kebetulan? Ah, tidak mungkin. Jangan lupakan junjungan Anies yang mungkin selama ini kepentingannya tak terlalu mulus karena Jokowi menjabat. Alasan pendukung Anies demo ke KPK karena mereka khawatir upaya paksa menjadikan Anies tersangka akan mengganggu ketertiban umum menyongsong Pilpres 2024. Mereka meminta KPK tidak digunakan sebagai alat politik, di mana kasus-kasus yang melibatkan para pejabat rezim pemerintah yang jelas-jelas terlihat indikasi terjadinya korupsi justru dibiarkan, katanya. Lucunya lagi, mereka membentangkan banner berukuran dengan tulisan Gerakan Rakyat Menentang Firly, Save Anies Baswedan. Ternyata bukan cuma kelompok ini yang berdemo KPK. Ada kelompok lain yang dinamakan Forum Advokat Indonesia yang juga datang ke Gedung Merah Putih dan meminta audiensi dengan KPK tapi tak direspon. Mereka meminta Dewan Pengawas Dewas KPK mengusut dugaan upaya Firly Bahuri menjegal Anies. Bahkan adanya dugaan upaya menjegal seseorang agar tidak menjadi calon presiden pada pemilu 2024 dengan merekayasa kasus yang sedang ditangani KPK, kata mereka. Kami meminta Dewan Pengawas KPK untuk bersikap tegas, bahkan Firly Bahuri seharusnya dipecat karena tidak mencerminkan netralitas sebagai ketua KPK saat ini, kata mereka. Hebat kan Anies? Pendukungnya pintar bikin drama dan belum apa-apa sudah teriak kriminalisasi. Belum apa-apa sudah bilang akan dijegal. Ini adalah trik pengecut untuk menanamkan narasi awal agar masyarakat percaya sehingga narasi lain yang bertentangan dengan itu akan dilawan. Jadi kalau nanti katakanlah Anies memang ada bukti yang menjadikannya tersangka, akan dianggap salah karena sudah duluan menanamkan narasi bahwa Anies akan dijegal. Begitu kejadian, mereka merasa benar. Ini akibat KPK terlalu lamban dan bertele-tele dan terlalu lama mengendus kasus. Seandainya dari dulu gerak cepat, takkan ada narasi buruk seperti ini. Atau jangan-jangan ada kubu di KPK yang tidak ingin Anies diproses sehingga pengusutan kasus jadi lambat? Kalau begitu, dari mana Tempo bisa tahu ada upaya KPK menjegal Anies? Info ini tak mungkin dikarang sendiri kan?